Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pelajaran ekonomi bersama Dina Nurrohmah. Selamat datang di SMA Muhammadiyah 1 Garut. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas bagaimana mengenal akuntansi sebagai sistem informasi. Kompetensi dasar yang harus kalian miliki adalah 3.1 mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi dan 4.1 menyajikan akuntansi sebagai sistem informasi. Materi pokok pada pembelajaran kali ini yaitu kita akan membahas sejarah akuntansi, pengertian akuntansi, pemakai informasi akuntansi, dan bagaimana karakteristik kualitas informasi akuntansi. Sejarah sistem pencatatan akuntansi dimulai pada tahun 1494 pertama kali ditemukan oleh Luca Pacioli. Luca Pacioli adalah seorang ahli matematika berkebangsaan Italia. Walaupun dia bukan dari keturunan bangsawan, tetapi pada saat itu dia sudah memperhatikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para bangsawan, seperti kegiatan pencatatan penarikan pajak atau sewa, ataupun kegiatan pencatatan perjalanan perdagangan per satu kali jalan. Dari situlah sistem pencatatan ini disebut dengan sistem pembukuan berpasangan atau double entry. Kegiatan itulah yang mengilhami Luca Pacioli untuk membuat buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalita. Kalian tentunya sudah tidak asing lagi dengan kata-kata akuntansi. Apa sih sebenarnya akuntansi itu? Menurut AAA, yaitu American Accounting Association, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi pengguna informasi. Jadi, jelaslah bahwa dalam proses akuntansi itu ada proses identifikasi, terus ada pengelompokan, ada juga pengklasifikasian, dan juga ada tentunya pelaporan. Itu secara singkat mengenai akuntansi. Lalu untuk apa informasi akuntansi ini? Tentunya ini dipakai oleh para pengguna informasi akuntansi. Siapa sajakah mereka? Yaitu yang pertama tentunya adalah digunakan oleh seorang yang memimpin suatu perusahaan dalam merencanakan, mengorganisasikan, dan mengelola jalannya suatu perusahaan. Ya, benar. Tentunya itu adalah seorang manajer ataupun direktur keuangan ataupun pejabat perusahaan. Dialah sebagai pengguna internal dalam memakai informasi akuntansi. Dan yang kedua adalah informasi akuntansi ini juga tentunya diperlukan oleh pengguna eksternal. Pengguna eksternal ini yaitu pihak-pihak yang di luar perusahaan itu sendiri, seperti investor, ya
tentunya investor ini membutuhkan informasi akuntansi untuk memutuskan apakah membeli, menjual, atau menahan sahamnya. Nah, itu investor. Yang kedua adalah kreditor. Kreditor ini membutuhkan informasi juga untuk mengetahui resiko atas pemberian kredit yang ia berikan. Ketiga, diperlukan juga oleh badan perpajakan. Badan perpajakan juga ingin mengetahui apakah perusahaan tersebut telah mematuhi undang-undang perpajakan dengan melihat informasi akuntansi yang di perusahaan tersebut. Jadi kelihatan nih, ini apakah patuh tidak dengan undang-undang perpajakannya, apakah dia bayar tidak pajaknya. Nah, itu ya. Nah, yang keempat adalah badan-badan pembuat peraturan juga membutuhkan informasi akuntansi. Yang kelima yaitu pelanggan atau customer. Kenapa customer atau pelanggan butuh informasi akuntansi? Karena untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut akan terus menjamin dan memberi dukungan atas produk-produk yang dihasilkannya. Selain itu juga ada serikat pekerja yang membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui apakah perusahaan itu mampu tidak memberikan kenaikan upah. Contohnya ya, apakah upahnya sesuai dengan UMR, upah minimum regional. Nah, itu sangat dibutuhkan oleh serikat pekerja, menjamin tidak upah yang akan diberikan kepada para pekerjanya. Dan yang terakhir tentunya juga dibutuhkan oleh perencana ekonomi. Perencana ekonomi ini untuk membuat ekspektasi atas kegiatan perekonomian yang di masa yang akan datang. Dalam standar akuntansi keuangan, entitas tanpa akuntabilitas publik atau disingkat SAK etap atau SAK etap menyebutkan ada 10 karakteristik informasi akuntansi yang baik. Yang pertama yaitu bahwa informasi akuntansi itu harus dapat dipahami oleh para pelanggannya atau para pengguna dari informasi akuntansi itu sendiri. Yang kedua, informasi akuntansi itu tidak boleh terlambat, harus tepat waktu karena akan berakibat fatal bagi keberlangsungan suatu perusahaan. Informasi akuntansi juga harus melihat relevansi yang terjadi atau ada hubungan atau memiliki hubungan dengan masalah yang sedang dihadapi. Relevansinya harus jelas, harus kuat dengan masalah yang dihadapi oleh suatu perusahaan atau suatu masalah. Nah, yang keempat yaitu adanya reliabilitas. Reliabilitas ini keandalannya atau isi informasi akuntansi ini harus disajikan, diuji kebenarannya oleh pihak independen dengan menggunakan metode yang tepat. Yang kelima yaitu adanya komparabilitas, yaitu dapat dibandingkan. Dapat dibandingkan ini maksudnya bahwa informasi akuntansi ini dalam satu periode harus dapat dibandingkan dengan informasi akuntansi yang ada pada periode sebelumnya. Yang keenam, tentunya suatu informasi akuntansi ini harus disajikan secara lengkap. Fakta-fakta yang disajikannya harus lengkap. Apakah ada keganjilan? Apakah ada yang harus diperbaiki? Nah, ini ya
informasi akuntansi ini harus disajikan dengan fakta-fakta keuangan yang penting. Ketujuh, ada materialitas. Dan yang kedelapan, ada substansi mengungguli bentuk. Dan kesembilan, adanya pertimbangan sehat. Dan yang kesepuluh, adanya keseimbangan antara biaya dan manfaat. Setelah menyimak pembelajaran tadi, kalian tentunya lebih paham lagi tentang pengertian akuntansi dan juga siapa sajakah pemakai informasi akuntansi, bagaimana karakteristik pemakai informasi akuntansi. Selain itu juga, kalian bisa mengambil hikmah dari perjalanan seorang Luca Pacioli dengan semangatnya bahwa apapun, siapapun, keturunan bagaimanapun, kita bisa meraih keberhasilan atau kesuksesan asalkan ada kemauan. Agar lebih paham, Ibu akan memberikan tugasnya kalian kerjakan dan dikumpulkan secepatnya. Kali ini kita sudah memasuki bab 2, yaitu mengenal persamaan dasar akuntansi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang konsep persamaan dasar akuntansi. Kita masuk ke materi pokok tentang analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Kompetensi dasar yang harus kalian miliki 3.2 dan 4.2. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengenal fungsi persamaan dasar akuntansi. Fungsi persamaan dasar akuntansi itu yakni aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Aset itu adalah harta, liabilitas itu adalah kewajiban, dan ekuitas itu adalah modal. Jadi, aset itu adalah aktiva, liabilitas dan ekuitas itu adalah pasiva. Jadi, dalam persamaan dasar akuntansi itu, aktiva sama dengan pasiva. Nah, kali ini kita akan belajar menyusun persamaan dasar akuntansi. Ini Ibu ambil contoh soal dari buku siswa edisi revisi kurikulum 2013 ya. Nah, ini berikut adalah transaksi-transaksi yang terjadi di Salon Amanda pada bulan November 2013 sebagai berikut. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 30, dan kita akan menyusun persamaan dasar akuntansinya. Pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat dulu persamaan dasar akuntansinya. Yang pertama adalah kalian buatlah atau catatlah nama perusahaannya. Di sini catat Salon Amanda. Nah, baris yang kedua adalah penyusunan persamaan dasar akuntansi. Dan yang ketiganya adalah periode, untuk periodenya ya. Periodenya berakhir pada bulan November, itu mengacu kepada soalnya ya. Dan yang ke baris keempat dituliskan dalam ribuan rupiah. Maksudnya adalah bahwa di sini nanti di kolom-kolom ini nanti tidak usah dituliskan ribuan rupiahnya, karena di sini sudah dicantumkan dalam ribuan rupiah. Nah, kita akan menganalisa satu persatu dari transaksi di Salon Amanda. Tanggal 1.
Nyonya Amanda menyetorkan uangnya sebesar 25 juta sebagai modal awal salon Amanda. Menyetorkan uang berarti ada kas yang masuk dan modal juga masuk. Kas bertambah, modal bertambah. Kita masukkan ke sini tanggal 1. Tanggal 1 ada kas yang masuk sebesar 25 juta dan modal sebesar 25 juta bertambah. Kita kasih keterangan di sini sebagai modal awal. Modal awal. Keterangan ini diisi ketika ada pencatatan modal, baik itu bertambah ataupun berkurang. Nah, yang kedua adalah kita cari lagi tanggal 2 nih, tanggal 2. Nyonya Amanda membeli peralatan untuk salonnya secara tunai. Beli peralatan secara tunai berarti ada uang yang keluar, ada kas yang berkurang, dan peralatannya bertambah. Kita tuliskan dalam persamaan dasar akuntansinya, tanggal 2 berarti ada kas yang berkurang. Ada yang berkurang sebesar 5.000 atau 5 juta. Peralatannya bertambah sebesar 5 juta. Ini dalam sistem akuntansi, tanda kurung ini menandakan bahwa itu jumlah yang harus dikurangi. Ya, mengerti? Nah, sekarang tanggal selanjutnya adalah tanggal 5. Tanggal 5, Nyonya Amanda membeli perlengkapan untuk salonnya secara kredit sebesar 2.500.000. Perlengkapan secara kredit berarti menambah perlengkapan dan menambah utang usaha. Ya, nah menambah utang usaha. Kita masukkan ke sini tanggal 5. Tanggal 5 November perlengkapannya bertambah sebesar 2.500.000 karena secara kredit. Nah, berarti utang usaha Nyonya Amandanya bertambah ya sebesar 2.500. Sekarang kita selanjutnya tanggal 8. Tanggal 8 diterima pendapatan untuk jasa rias pengantin sebesar 2 juta. Diterima berarti ada kas yang bertambah. Modalnya juga bertambah. Masukkan ke persamaan. Tanggal 8 kas bertambah sebesar 2 juta. Modalnya bertambah 2 juta. Keterangannya apa tadi? Pendapatan jasa. Ya, pendapatan jasa. Nah, sampai di sini apa kalian sudah mulai paham? Kita lanjutkan lagi ke transaksi berikutnya ya. Nah, ini ada tanggal berapa? 17. Tanggal 17, salon Amanda telah menyelesaikan jasa rias pengantin sebesar 3 juta yang baru dibayar sebesar 1 juta untuk pelanggannya. Berarti yang baru masuk adalah sebesar 1 juta. Nah, semuanya adalah 3 juta. Berarti 3 juta dikurangi 1 juta sebesar 2 juta itu masuk ke dalam piutang usaha. Piutang usaha itu adalah orang lain yang menghutang ke kita. Awas ya, jangan tertukar dengan utang usaha. Ini piutang usaha. Berarti apa tadi? Orang lain atau perusahaan lain mempunyai hutang terhadap kita ya. Yuk kita masukkan ke tanggal 17. Tanggal 17 yang kas yang masuk adalah 1 juta. Kas bertambah 1 juta. Sedangkan
modal semuanya adalah 3 juta. Sisanya adalah masih utang usaha yang bertambah 2 juta. Kita kasih keterangan pendapatan jasa. Tanggal selanjutnya adalah tanggal 20. Salon Amanda membayar beberapa beban secara bersamaan. Beban itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dalam hal ini adalah Salon Amanda. Ini ada gaji karyawan, listrik, sewa usaha. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Di sini tanggal 20 November. Nah, di sini modal, boleh dimodal dulu, boleh dikas dulu. Nah, ya. Nah, ini yang pertama adalah tadi apa? Beban gaji. Dan gaji sebesar 800. Nah, 800 ini adalah beban gaji. Terus yang kedua adalah tadi apa? 300.000 adalah LAT, beban air, listrik, air, dan telepon. Sebesar 300 mengurangi modal ya. Beban listrik, air, telepon. Terus yang terakhir adalah ada beban sewa. Beban sewa sebesar 600.000 rupiah. Kita tuliskan beban sewa. Nah, di sini sebagai pengurang kasnya tentu kalian boleh menambahkan 800 tambah 300 tambah 600. Boleh di sini satu-satu, 800, 300, 600 boleh, atau boleh kita jumlahkan sebesar 1.700 mengurangi kas ya. 800 tambah 300 tambah 600 sebesar 1.700. Selanjutnya kita ke tanggal 25. Salon Amanda membayar utang usaha atas transaksi yang terjadi pada tanggal 5 November sebesar 1 juta. Tanggal 5 November. Nah, ini ya, membeli perlengkapan secara kredit. Ini berarti apa? Tanggal 25 ini akan mengurangi kas sebesar 1 juta dan utang usahanya juga berkurang ya, karena dibayarkan 1 juta. Kita tuliskan di sini tanggal 25. Tanggal 25 tentunya ini mengurangi kas sebesar 1 juta dan mengurangi utang usaha ya sebesar 1 juta. Terus tanggal 27. Tanggal 27 Salon Amanda menerima pelunasan piutang yang terbentuk pada tanggal 17 November 2013. Penerima pelunasan tanggal 17, yang ini 17 ya. Berarti sisanya berapa tadi? 3 juta kurangi 1 juta adalah 2 juta. Berarti kasnya bertambah, utang usahanya berkurang ya, karena telah menerima pelunasan. Nih, kita tulis tanggal 27 kita masukkan kasnya bertambah 2 juta dan piutang usahanya karena sudah dibayarkan. Nah, karena sudah diterima pelunasan, kita kurangkan sebesar 2 juta. Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Ini tanggal 30. Nyonya Amanda menarik uang sebesar 500.000 untuk keperluan pribadinya.
untuk keperluan pribadi ini di dalam akuntansi ini disebut dengan prepay karena mengambil uang, menarik uang untuk keperluan pribadi ini disebut dengan prepay. Yuk kita masukkan ke sini tanggal 30 berarti ada kas yang berkurang, terus juga ada modal yang berkurang, sebesar Rp500.000. Kita beri keterangan ini adalah prepay. Nah, selesai sudah penyusunan tanggal transaksi dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Selanjutnya, kalian boleh menjumlahkan dari tanggal 1 sampai 30. Ini caranya 25.000 kurang 5.000 tambah 2.000 tambah 1.000 kurang 1.700 kurang 1.000 tambah 2.000 kurangi 500 ya. Nah, kurangi 500 itu sebesar ini jumlahnya adalah 21.800 ya. 21.800 itu untuk kas. Utang usahanya juga kita jumlahkan. Nah, ini kurangi ini sama dengan ini ya. Nah, terus ini juga karena tidak ada pengurang atau penambah, ini pastinya sama sebesar 2.500. Terus ini juga sama 5.000. Sekarang ini utang usaha. Nah, kurang 2.500 dikurangkan dengan 1.000. Ini kurang ini sama dengan 1.500. Dan untuk modalnya sama seperti tadi, 25.000 tambah 2.000 tambah 3.000 kurang 800 kurang 3.000 kurang 6.000 kurang 500 ya. Nah, kita hasilnya berapa ini? Hasilnya adalah 27.800 untuk modal. Agar mengetahui balance atau tidaknya, kalian lihat di sini. Aset, nah jumlahkan ini. Ini kas, tambah piutang usaha, tambah perlengkapan, tambah peralatan ya. Kita misalkan nih tambahkan itu ini. Ntar dulu ya. Ini 21 tambah piutang tambah 5.000. Ini adalah hasilnya 29.300. Ini tambah ini ya. Kita tandain saja dengan warna biru. Ini ya. Terus yang pasipa, liabilitas dan ekuitasnya kita tambahkan lagi 1.500 ini ya. 1.500 ditambah 27.800. Nah, ini 1.500 tambah 27.800 sama dengan 29.300. Sama ya. Nah, ini tambah ya, kita kasih warna. Nah, ini ya 1.500. Nah, ini dan ini sama mempunyai nilai 29.300
300. Selesai sudah penyusunan dari pencatatan persamaan dasar akuntansi. Mudah-mudahan kalian mengerti dan memahami apa yang Ibu jelaskan. Kita akan mempelajari cara menyusun laporan keuangan dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Pada pembelajaran kali ini, Ibu hanya akan memberikan 3 jenis laporan keuangan saja, yakni laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau modal, dan neraca. Yang pertama adalah membuat laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi terdapat pendapatan dan beban. Pendapatan adalah sesuatu yang kita hasilkan, sedangkan beban adalah sesuatu yang kita korbankan. Dalam membuat laporan keuangan, pertama kalian harus membuat dulu judul laporan keuangan. Yang pertama adalah nama perusahaannya atau nama perorangannya, seperti Salon Amanda. Dan yang kedua, apa nama laporannya? Di sini adalah laporan laba rugi. Dan yang ketiga adalah periode berakhirnya, yaitu untuk bulan yang berakhir 30 November 2013. Kita isikan pendapatan jasa. Pendapatan jasa lihat di persamaan dasar akuntansi. Di keterangan ada pendapatan jasa, yaitu tanggal 8 dan tanggal 17. Tanggal 8 menunjukkan angka 2 juta dan tanggal 17 menunjukkan angka 3 juta. Pendapatan jasa ini kalian tambahkan 2 juta tambah 3 juta adalah sebesar 5 juta. Lalu masukkan ke dalam laporan laba rugi sebesar 5 juta. Seperti begini, masukkan sebesar 5 juta. Dan beban-beban masukkan juga ke dalam laporan laba rugi. Lihat di persamaan dasar akuntansi. Ada beban gaji 800, LAT 300, 600 untuk beban sewa. Laporan ruginya adalah ini, beban gaji adalah sebesar 800. LAT tadi 300. Dan beban sewa sebesar 600. Nah, setelah itu kalian tambahkan beban-beban yang ada menjadi total beban. Kita tambahkan 800 tambah 300 tambah 600 sebesar 1.700.000 rupiah. Nah, untuk mendapatkan laba atau rugi, kalian lihatlah dari sisi pendapatan. Jika pendapatan lebih besar daripada beban, itu akan menghasilkan laba. Dan sebaliknya, jika pendapatan lebih kecil daripada beban, akan menghasilkan rugi. Nah, ini kebetulan Salon Amanda pendapatannya lebih besar dibandingkan dengan bebannya. Kita kurangkan pendapatan jasa sebesar 5 juta dikurangi total beban sebesar 1.700.000. Jadi laba bersihnya adalah 3.300.000. Setelah menyelesaikan laporan laba rugi, kita akan membuat laporan perubahan ekuitas. Seperti biasa, kalian beri judul dulu laporannya. Salon Amanda, laporan perubahan ekuitas untuk bulan yang berakhir 30 November 2013. Laporan perubahan ekuitas ini terdiri dari modal awal. Modal awal kita lihat di persamaan dasar akuntansi. Modal awal yang didapat oleh Salon Amanda adalah sebesar 25 juta. Kalian masukkan di modal awal sebesar 25 juta.
25 juta. Terus ada laba bersih. Laba bersih ini akan dikurangkan dengan prepay. Kalian laba bersihnya lihat di laba rugi. Laba bersihnya adalah 3.300.000. Masukkan di laba bersih sebesar 3.300.000. Terus prepay-nya kalian lihat di persamaan dasar akuntansi tanggal 30 ada prepay sebesar Rp500.000. Kita masukkan Rp500.000 adalah nanti dikurangkan laba bersih kurang dengan prepay. Hasilnya adalah 2.800.000 sebagai penambah modal. Dalam penambah modal ini tidak selamanya sebagai penambah modal, bisa juga nanti sebagai pengurang modal jika prepay-nya lebih besar daripada laba bersih. Nah, ini untuk salon Amanda kebetulan sebagai penambah modal. Jadi modal akhirnya modal awal ditambah dengan penambah modal. Modal awal sebesar 25 juta ditambah dengan penambah modal 2.800.000 sebesar Rp27.800.000. Setelah selesai membuat laporan perubahan ekuitas, kita akan membuat laporan neraca. Seperti biasa, buat dulu judulnya Salon Amanda neraca untuk bulan yang berakhir 30 November 2013. Neraca ini terdiri dari sisi aset dan sisi liabilitas dan ekuitas. Aset ini disebut juga sebagai aktiva dan liabilitas dan ekuitas ini disebut juga sebagai pasiva. Kita masukkan dari persamaan dasar akuntansi. Yang pertama adalah kas. Kas yang terakhir adalah 21.800.000. Kita masukkan 21.800.000. Terus yang kedua adalah piutang usaha. Karena piutang usaha tidak ada, kita lewat saja ke perlengkapan yaitu sebesar 2.500.000. Masukkan ke neraca, perlengkapan yang tersisa adalah 2.500.000. Dan peralatan yang dipunyai oleh Salon Amanda yang terakhir ini adalah sebesar 5 juta. Masukkan lagi ke neraca sebesar 5 juta. Nah, sekarang kita totalkan antara kas, perlengkapan, dan peralatan. 21.800. Nah, ini kas tambah perlengkapan tambah peralatan berjumlah 29.300.000. Sekarang kita ke sisi pasiva yakni liabilitas dan ekuitas. Utang usaha yang dipunyai oleh Nyonya Amanda, nah ini adalah sebesar 1.500.000. Masukkan 1.500.000. Nah, sekarang modal terakhir Nyonya Amanda, kalian bisa lihat di perubahan ekuitas. Modal akhir yang dipunya oleh Nyonya Amanda adalah 27.800.000. Kita masukkan ke sini 27.800.000. Kita totalkan dengan cara menjumlahkan antara utang usaha. Nah, utang usaha ditambah dengan modal terakhir Nyonya Amanda adalah sebesar 29.300.000.
total aset dan total liabilitas ekuitas ini harus mempunyai jumlah yang sama atau balance. Nah, kalian bisa lihat di persamaan dasar akuntansi jumlahnya sama ya, 29.300.000. Nah, di neraca juga sama ya, 29.300.000. Selesai sudah pembuatan laporan keuangan, laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Mudah-mudahan kalian memahaminya. Sekian pembelajaran dari Ibu. Ingat 3M, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.